Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita, mari kita pujikan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sukacitaku Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai
pada sore hari ini. Kami bersyukur buat kemurahan, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan ketika kami menghampiri hadirat-Mu, kami percaya bahwa mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Apapun masalah yang kami bawa Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan dan sumber pertolongan buat kami semua. Sebelum kami ya Tuhan memuji Engkau, kiranya Tuhan akan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Bila setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau boleh menjadikan persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Kami serahkan pelayan-pelayan-Mu Tuhan pada sore hari ini. Hamba-Mu yang melayani puji-pujian, pemain musik, hamba-Mu yang memberikan firman Allah, multimedia, sound system, semuanya Tuhan. Tuhan akan urapi satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Tuhan. Dan kami mau memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Pada sore hari ini yang bersuka cita, lambai-lambaikan tangan kita. Amen. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, sungai sukacitamu. Amin. Sama-sama bersuka cita, sungai sukacitamu, amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Berani dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitaku baru. Haleluya, sukacita Tuhan, amin, melimpah dalam kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku berlari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan. Amin. Dalam sukacitamu, sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lari, amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, haleluya, amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Amin. Sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup, Allah yang sangat luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang memberi sukacita. Kasih setia Tuhan nyata bagi kita. Mari kita pujikan pujian ini dengan sukacita kita. Haleluya.
Shalom, selamat datang di GPDI COTW Temanggung. Kami senang Anda dapat bergabung bersama kami untuk mengikuti panggilan Tuhan dan menggenapi firman-Nya. Beberapa informasi akan kami sampaikan untuk Anda bersama saya, Esther Riwu. Inilah sekilas info COTW News. Berita pertama, pada tanggal 2 Mei 2020, Seksi Sosial telah melakukan kunjungan ke rumah-rumah penerima bantuan. Sejak diliburkan karena himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing, tetapi santunan untuk bulan April dan Mei tetap disalurkan bagi mereka yang membutuhkan. Demikian juga dengan panitia event COTW telah membagikan donasi event berupa sembako untuk jemaat yang membutuhkan. Penyaluran sembako ini dibantu oleh koordinator masing-masing rayon. Mari kita memberkati sesama kita, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang dikasihinya. Reporter kami akan menyampaikan laporan pandangan mata terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sepekan ke depan. Silakan laporannya. Shalom pemirsa, saya akan melaporkan beberapa pengumuman untuk sepekan ini. Anda dapat mengikuti ibadah melalui streaming YouTube GPDI COTW Temanggung. Ibadah minggu pagi ditayangkan jam 6 pagi. Ibadah minggu sore ditayangkan jam 6 sore. Ibadah Pelnap ditayangkan hari Minggu jam setengah 9 pagi. Ibadah pendalaman Alkitab ditayangkan hari Rabu jam 6 sore. Biston pagi hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Pengumuman selanjutnya, bagi yang ingin mengikuti baptisan air, Anda dapat mendaftarkan diri ke sekretariat atau Ibu Anika Arisantoso. Pelaksanaan baptisan air menunggu keputusan pemerintah mengenai status social distancing. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi mengenai pokok doa bulan Mei 2020, Anda dapat melihat di aplikasi COTW Family yang dapat diunduh di Google Play. Mari kita bersama-sama mendoakan agar bangsa kita mengalami kasih Kristus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ivana melaporkan dari rumah, kembali ke studio. Demikian sekilas info kegiatan gereja dalam sepekan. Saya, Esther Riwu, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekilas info akan kembali pada minggu kedua di bulan yang akan datang. Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran. Seperti uang dengan dua sisi, nilainya sama dan saling meneguhkan. Tetap semangat merenungkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan kita akan selalu menolong di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, ya Yesus. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin
sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau setia memelihara kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, pada sore hari ini tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau berbicara atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami siapkan setiap hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang membuat hidup kita akan jauh lebih baik. Bumi ini pernah mengalami kekacauan, campur baur. Tetapi ketika firman Tuhan datang, firman Tuhan disampaikan, maka akan ada perubahan, terjadi pembaharuan. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita, ketika firman Tuhan itu kita terima, firman Tuhan kita sambut dengan hati yang bergembira, maka firman Tuhan itu akan menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik. Karena firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, perkataan yang berkuasa. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan katakan demikian, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saya ulangi lagi firman Tuhan ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman Tuhan yang dahulu pernah merestorasi bumi, pernah memperbaharui bumi yang sudah kacau, yang sudah campur baur ini. Firman itu juga yang sudah menjadi manusia. Dan firman yang sudah menjadi manusia itu ditegaskan kembali, dia diam di antara kita. Jadi kalau kita mendengar kalimat atau kata diam itu bukan berarti diam pasif seperti seseorang yang duduk dan tidak melakukan apa-apa, tapi diam di sini juga memberi pengertian bahwa ada aktivitas dari pengaruh kuasanya serta kemuliaannya yang bekerja. Logos, ya, walaupun Logos itu menjadi manusia, tetapi Yohanes menegaskan bahwa mereka telah melihat kemuliaan Allah melalui kemanusiaan Yesus. Saya tekankan lagi, firman itu telah menjadi manusia. Memang ada pandangan-pandangan yang menuntut gitu ya, mana buktinya Yesus berkata aku Tuhan. Memang kalau kita melihat Yesus, dia dalam keadaannya sebagai manusia turun ke dalam dunia ini. Seperti yang dituliskan dalam suratan Filipi pasal 2 ayat 5-8. Dia merendahkan diri menjadi seperti manusia, bahkan menjadi hamba. Jadi keadaan Yesus, keadaan firman, keadaan Allah yang menjadi manusia di muka bumi ini, dia menyatakan kemuliaan Allah, ya, dia menyatakan kemuliaan Allah. Kata diam di sini juga menggunakan kata skeno, ya, itu punya pengertian yang sama dengan Keluaran 25 ayat yang ke-8. Ya, saya bacakan demikian. Ya, diam di antara kita itu skeno itu punya pengertian yang sama dengan Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8, dikatakan
dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kata diam di sini menggunakan kata bertabernakel. Kata ini, kata skeno, kata tabernakel ini hanya diperuntukkan untuk Tuhan, ya, pribadi Tuhan. Tidak bisa seandainya saya ya manusia itu saya bertabernakel di kampung saya, tidak bisa. Saya tinggal, saya diam di kampung saya. Tapi Tuhan dia memakai kalimat kata bertabernakel, berkemah, berdiam di tengah-tengah umatnya. Jika Tuhan berdiam di tengah-tengah kita ya, ini kita timbul pemikiran, ketika Tuhan diam di tengah-tengah kita, pasti akan ada sesuatu, ada hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan ketika dia diam di tengah-tengah kita. Saudara percaya, si Bapak Ibu Saudara ada di rumah yang ikut ibadah dari rumah. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa dia Allah, dia diam di tengah-tengah kehidupan kita. Yang Allah kerjakan, ya, yang Allah kerjakan ketika dia diam di antara manusia, ketika dia bertabernakel, ia mau menunjukkan kemuliaannya. Firman Tuhan tadi dikatakan ia telah melihat kemuliaannya. Jadi ada kemuliaan yang Tuhan perlihatkan, pertontonkan, pertunjukkan ketika dia diam di tengah-tengah kehidupan kita. Apa itu kemuliaan Allah? Ya, kemuliaan Allah itu segala keberadaan Allah, ya, segala kepenuhan Allah, keberadaannya itu yang kita perlukan, itu ada di dalam kemuliaannya. Dan Allah tidak pernah salah ketika dia melawat umatnya, ketika dia melawat kita, ketika dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dia tidak pernah salah. Ada satu kasus ya, mungkin orang itu sedang mengalami sakit. Kalau orang sakit kan butuh penyembuhan ya, butuh tabib, butuh dokter itu. Ketika umat Tuhan sakit, Tuhan akan datang, dia datang sebagai Yehova Rafa. Dia datang sebagai penyembuh. Kalau dalam kekurangan umat Tuhan, dia datang sebagai Yehova Jireh yang mencukupkan. Ada banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan. Tapi kadang-kadang manusia, kalau manusia memang kadang-kadang bisa salah ketika dia datang atau berkunjung kepada manusia atau sesamanya. Pernah ada kasus ini 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu. Seseorang memang sedang mengalami musibah, kecelakaan, itu salah satu anggota keluarganya kecelakaan. Nah, kelihatan kalau kondisinya parah gitu ya. Mungkin dalam pikiran orang-orang pasti sebentar dia bisa saja meninggal. Dan ada orang yang datang ke rumah, ya punya harapan kan kalau ada anggota keluarga yang sakit, ada orang datang ke rumah itu mau paling tidak menanyakan keadaannya bagaimana. Tapi justru di luar dugaan orang itu datang malah menagih hutang, saudara. Kan ini bukan sesuatu, kehadirannya bukan diharapkan dan tidak dibutuhkan gitu ya. Yang dia butuhkan mungkin kata-kata penghiburan. Malah datang menagih hutang. Mungkin dalam pikirannya takut kalau nanti si korban ini meninggal, tidak ada saksinya, hutangnya, uangnya yang dihutang bisa saja hilang. Tetapi kalau Tuhan dia datang, dia tidak pernah salah. Dia datang dengan membawa jawaban-jawaban apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Dia tidak akan salah, sekali lagi, dia tidak akan salah menghampiri kehidupan kita. Ketika dia mau tinggal dalam kehidupan kita, justru keadaan kita yang akan diubah oleh Tuhan jadi
lebih baik. Makanya buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini mungkin entah secara kebetulan atau sengaja Bapak Ibu Saudara menyaksikan tayangan ini, ibadah ini. Memang tayangan ini bisa saja dilihat nanti malam atau besok paginya atau 2 hari lagi. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ingin sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, siapa tahu saat ini, saat Bapak Ibu Saudara menyaksikan tayangan ini adalah waktunya Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya buat Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan skip, jangan lewati, jangan tunda. Selesaikan, nikmati firman Tuhan. Tuhan akan kerjakan karena Dia punya rencana untuk kebaikan kita semua. Ya, perbuatan-perbuatannya selama Dia bertabernakel. Kita bisa melihat dalam kisah-kisah Injil, ya, perbuatan-perbuatan Allah ketika Dia bertabernakel, Dia berkemah, Dia diam di antara manusia. Saya bacakan Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yang pertama apa? Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, terus memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saya ulangi lagi, ketika Tuhan bertabernakel, Dia berkemah di antara manusia, Dia berkeliling ke semua kota dan desa, memberitakan, mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Makanya ketika muridnya yang bernama Petrus, dia menawarkan Yesus 3 kemah di Gunung Kemuliaan. Yesus tidak mau. Kan pernah ya satu kali Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dibawa ke gunung, di atas gunung. Dan di sana menyaksikan kemuliaan Tuhan turun. Musa dan Elia datang menemui Yesus, meneguhkan bahwa ialah Mesias. Dengan ketika melihat kemuliaan itu, Petrus punya respon yang reaktif, itu ya, aktif. Dia ingin membuat 3 kemah di gunung kemuliaan itu. 1 buat Musa, 1 buat Elia, 1 buat Yesus. Tetapi Yesus tidak mau. Karena Yesus tahu prioritasnya ya. Dia tahu prioritasnya bukan untuk berdiam di atas gunung, berkemah di atas gunung. Tapi prioritas Yesus lebih daripada Dia diam di atas gunung. Dia berkeliling, mengajar, memberitakan Injil dan menyembuhkan. Dan memang ketika mereka turun dari gunung itu, langsung disambut oleh seseorang yang punya masalah dengan kesehatan. Satu keluarga yang memiliki masalah dengan kesehatan anaknya. Dan dengan kuasanya, Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu. Kalau dia ingin enak, tidak alami kesusahan penderitaan, ya udah di atas gunung kemuliaan itu. Tapi itu bukan prioritas Yesus. Lalu di dalam Matius 4 ayat 24, di dalam Matius 4 ayat 24 dikatakan juga, maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saya ulangi lagi, maka tersiarlah berita tentang Yesus di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Keadaannya bukan sekedar dia sakit biasa ya, tapi dijelaskan dalam keadaan yang buruk, yang menderita berbagai penyakit dan kesengsaraan, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus menyembuhkan mereka. Ada kabar sukacita
buat orang-orang yang terhimpit, tertekan, yang dinaungi maut kematian, karena zaman Yesus melayani, ketika Yesus ada di muka bumi, banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Bahkan penyakit yang berakhir pada kematian. Makanya nubuat Nabi Yesaya, negeri yang terhimpit, negeri yang dinaungi maut, telah melihat terang yang besar, telah terbit sinar kemuliaan. Yesus dia datang, dia bertabernakel, dia membebaskan orang-orang yang sedang ada dalam himpitan. Dia memberi kelepasan, dia memberi kelegaan. Di dalam Markus pasal 5 ayat 26 juga dikatakan, ini seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Ya, wanita yang 12 tahun pendarahan. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi usahanya sudah maksimal. Semua kalau ada orang berkata, oh ini dokter yang baik, spesialis. Oh ini penanganannya canggih dengan teknologi yang modern, mungkin ya bahasa sekarang. Ibu ini berusaha untuk bisa menyembuhkan sakitnya, menyelesaikan kesehatannya. Mungkin kondisi keuangannya sudah tidak memungkinkan, tapi dia ada usaha. Semua kalau orang berkata apa saja, dia ikuti. Di sana ada yang baik, di sana ada yang baik. Terus dia usaha, dia upayakan, dia berikhtiar. Bahkan dikatakan di ayat itu, semua sudah habis, semua sudah habis-habisan. Kalau dia punya semua simpanan sudah habis untuk mengusahakan kesehatannya. Tetapi ternyata kesimpulannya dari semua yang sudah diusahakan itu malah ya sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Orang berusaha itu kan tujuannya, harapannya keadaannya jauh lebih baik. Tapi justru yang dialami, yang didapatkan kenyataan dari wanita ini, keadaannya sebaliknya, justru lebih memburuk. Ini hal yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun juga. Ketika sudah melakukan usaha semaksimal apapun, justru keadaannya semakin memburuk. Oke, seandainya dia berusaha, paling tidak tidak ada perubahan baik yang positif maupun yang negatif, itu tidak begitu mengecewakan. Tapi kalau sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi ternyata hasilnya justru perubahannya tidak ke arah yang lebih positif, tapi ke arah yang lebih negatif atau keadaan memburuk, ini satu pengalaman yang mengecewakan. Tapi firman Tuhan tadi di awal saya katakan, Allah yang bertabernakel ini atau firman ini akan membuat kehidupan seseorang jauh lebih baik. Yang menjadikan hidup kita lebih baik itu firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, terima firman Tuhan, sambut firman Tuhan. Kita akan melihat perubahan dalam kehidupan kita. Saya teruskan di cerita itu, Markus 5 ayat 27 sampai 29-nya demikian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, tentang firman yang telah menjadi manusia itu. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini yang dialami oleh perempuan yang 12 tahun pendarahan. Berbeda kebalikannya
bisa dikatakan 180 derajat atau 360 derajat itu muter kembali ya, tidak ada perubahan artinya. 180 derajat, tadinya dia berusaha dengan maksimal semua potensi yang apa yang dia bisa, dia lakukan, dia usahakan. Tapi justru keadaannya jauh lebih buruk. Tapi hanya modal iman, kepercayaan kepada firman yang sudah menjadi manusia. Dia alami kenyataan yang luar biasa. Yang terjadi atas perempuan itu seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tidak, kalau Tuhan menghendaki ya, tidak butuh proses bisa. Memang ada kalanya Tuhan bisa aja melewati proses. Tapi ada kalanya Tuhan juga menunjukkan kemuliaannya itu tanpa lewati proses. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Iman perempuan tersebut ya kepada firman yang sudah menjadi manusia. Kepada Allah yang bertabernakel, yang diam di tengah-tengah umatnya. Perempuan itu punya kepercayaan. Mungkin banyak orang juga menerima Yesus, ada yang mencari Yesus untuk membunuh, ada yang mencari Yesus untuk menangkap, ada yang mencari Yesus untuk menyembah, ada yang mencari Yesus untuk menjadikan dia raja. Tapi kita mencari Yesus untuk apa kita mencari Yesus? Perempuan tadi dia ada kebutuhan khusus yang tidak bisa diselesaikan. Yang tidak mungkin bisa diselesaikan. Kadang-kadang orang berusaha itu di luar logika ya, sudah kewarasannya sudah dilupakan kadang-kadang kalau orang sudah berusaha masalah dengan kesehatan. Ya saya kenalkan lagi rumah saya itu dekat depan kuburan ya. Kadang-kadang ada orang ke kuburan ambil tanahnya itu, ambil tanah kuburan dari orang tuanya untuk kesehatannya. Katanya ada seseorang yang memberitahu suruh ambil tanah kuburan untuk menjadi solusi jawaban. Kadang-kadang ada orang juga ketika dia mengusahakan keadaannya agar lebih baik, dia datang ke orang pintar. Entah itu disemprot air yang dikumur-kumur, disemprotkan ke wajah, tidak masalah buat orang itu. Bahkan maaf kalau dikeluarkan dari cairan mulutnya pun tidak marah. Malah bisa aja bersyukur. Bukan puji Tuhan ya, kalau puji Tuhan berarti orang Kristen. Mungkin terima kasih Mbah sudah mau mengeluarkan cairannya buat aku. Ini menjadi kekuatan. Mungkin punya keyakinan bahwa sesuatu yang dikeluarkan dari mulut orang yang dianggap punya kelebihan itu akan memberi pengaruh untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Tetapi usaha-usaha yang sudah pernah dilakukan itu tidak pernah menyelesaikannya. Tetapi ketika perempuan itu datang menemui Yesus, menyambut firman yang sudah menjadi manusia ini, ada sesuatu perubahan yang terjadi. Ada sesuatu yang lebih baik dalam kehidupannya terjadi. Seketika itu juga pendarahannya berhenti. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, yang kita harapkan tentu sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Keadaan kita mungkin bisa saja kok buruk, enggak bisa diselesaikan, rumit, ruwet. Sudah tidak ada jalan keluar. Segala upaya, segala daya, segala sumber daya, segala potensi yang terbaik sudah dikeluarkan untuk menyelesaikannya. Tapi belum ada perubahan, bahkan keadaannya semakin memburuk. Tetapi ada berita sukacita kabar baik. Ada Allah yang berdiam di antara manusia. Ada Allah yang turun di tengah-tengah manusia. Dalam keadaan sebagai manusia. Tanpa Tuhan membuktikan, memperkenalkan diri pengakuan aku adalah Tuhan.
tapi dari perbuatan-perbuatannya kita bisa mengenal, kita bisa mengerti bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Lalu disimpulkan, ditegaskan lagi oleh Yesus sendiri dikatakan demikian. Dalam Matius 11 ayat 5, di dalam Matius 11 ayat 5, ini yang firman Allah lakukan ketika Dia ada di tengah-tengah manusia. Ketika Allah bertabernakel. Matius 11 ayat 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini yang ketika Allah bertabernakel, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Ya kalau kita hitung mungkin jari kita enggak cukup, bahkan ingatan kita mungkin tidak cukup untuk mengingat semua hal-hal baik yang Yesus kerjakan. Makanya firman Tuhan ditutup dalam Injil Yohanes, kalau seandainya semua perbuatan-perbuatan Yesus itu dituliskan, tidak ada satu buku pun yang cukup. Kalau bisa saya tambahkan, tidak ada satu tangan pun yang kuat menuliskannya. Tinta sebanyak apapun tidak akan cukup kalau seseorang mau menuliskan semua perbuatan-perbuatan Yesus. Tetapi apa yang Yesus, firman Tuhan tuliskan tentang Yesus, itu sudah cukup membawa kita kepada pengenalan akan Allah dan membawa kepada kita menerima keselamatan. Yesus katakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ya hal-hal besar Tuhan kerjakan ketika Dia ada di tengah-tengah umatnya. Di dalam Matius pasal 15 ayat 31, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Ini Allah menunjukkan kemuliaannya di dalam kemanusiaan Yesus. Ketika mujizat-mujizat dilakukan, Yesus melakukan mengadakan mujizat-mujizat, orang yang mengalami mujizat ini, dia memberi pernyataan, mereka memuliakan Allah Israel. Keberadaan Yesus, keberadaan firman menjadi manusia, kemuliaannya dinyatakan. Lewat perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakannya. Setiap kali Yesus melakukan mujizat, pasti disertai dengan pengakuan yang memuliakan Allah. Kita melihat lagi dalam Markus, ini lebih ditegaskan lagi oleh Markus. Dalam Markus 7 ayat 37, apa yang Yesus lakukan ketika Dia berdiam di tengah-tengah umatnya. Markus 7 ayat 37 firman Tuhan katakan, Markus 7 ayat 30. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Poin yang pertama diungkapkan, Ia menjadikan segala-galanya baik. Amin. Ia menjadikan segala-galanya baik. Mengapa Yesus sanggup menjadikan segala-galanya baik? Mengapa Yesus Dia sanggup menjadikan segala-galanya baik? Mungkin kalau saya tidak bisa membuat segala-galanya baik. Tapi Yesus Dia sanggup menjadikan segala-galanya baik. Sebab yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar, tidak ada kuasa yang dapat menghalangi pekerjaan Yesus. Kecuali ketidakpercayaan kita. Justru itu yang menjadi penghalang
mujizat terjadi. Tetapi dengan kebesaran kuasanya, dia melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Yang kedua, karena kuasa Tuhan tidak berubah. Karena kuasa Tuhan tidak berubah. Dahulu dia pernah melakukan tanda-tanda heran, mengerjakan perbuatan-perbuatan besar. Sampai hari ini pula, dia juga masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar dan mengubah kehidupan kita. Dia Allah dikatakan tadi di dalam Yohanes 1:14 di bagian terakhir menegaskan dia adalah Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia hampiri siapa saja, orang yang memerlukan dia, orang yang membutuhkan dia. Orang yang menyambut dia hampiri, dia selesaikan. Dia beri jawaban. Tapi puncak dari perbuatan-perbuatannya selama dia menjadi manusia. Ya. Jadi puncak dari perbuatan-perbuatannya selama ia menjadi manusia, selama dia bertabernakel. Yesus memberikan nyawanya bagi dunia sebagai tebusan atau sebagai bukti kasihnya yang besar dan yang sempurna agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini puncak dari perbuatan-perbuatannya selama ia ada di tengah-tengah manusia, selama dia bertabernakel. Dia menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Bukan saja dia menyelesaikan kesehatan seseorang, bukan saja dia membebaskan ikatan-ikatan setan yang merasuki seseorang. Bukan saja dia menyelesaikan masalah-masalah jasmani kita yang kita hadapi dalam dunia ini. Tapi dia juga menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut sampai pada kekekalan. Yang nilainya jauh lebih baik, lebih mulia, lebih besar daripada sekedar kesembuhan kita, daripada sekedar pemberesan-pemberesan keuangan kita, daripada sekedar permasalahan-permasalahan yang sedang kita gumuli dalam dunia ini. Dia ingin bereskan semua hutang dosa kita. Ya, dia di puncaknya dia harus berikan nyawanya sebagai tebusan. Seandainya Yesus bisa menyembuhkan banyak hal, menyelesaikan banyak hal, ataupun kita mengalami banyak hal mujizat-mujizat yang Yesus janjikan dan kerjakan tentang hal-hal lahiriah kita. Tapi seandainya satu perkara saja kita tidak mengalaminya, itu menjadi satu kerugian yang besar. Ketika kita tidak bisa memahami pengorbanan Yesus. Ketika kita tidak bisa memahami puncak dari karyanya. Tujuan utamanya dari dia datang ke dalam dunia, dia bertabernakel di tengah-tengah manusia. Seseorang bisa alami banyak hal, mujizat-mujizat, tapi kalau tidak mengimani korban Yesus menebus dosa, menyelamatkan kita, itu juga tidak sempurna pengalaman kita terhadap firman yang telah menjadi manusia. Kita bisa melihat ya di tayang-tayang ada orang-orang yang datang kepada Tuhan hanya untuk kesembuhan. Setelah sembuh sudah tidak lagi datang kepada Tuhan. Tapi sebagai orang yang ingin bukan saja menerima pemberesan-pemberesan secara lahiriah dalam kehidupan kita. Kita juga mengalami pengalaman dibereskan oleh Tuhan sampai kepada perkara-perkara kekekalan. Janji jaminan kehidupan yang kekal. Kalau kita mendengar tentang kematian Yesus, buat saya justru kematian itu bukti kasihnya yang besar.
buat orang yang percaya kematian Tuhan itu jalan keselamatan. Atau bukti karyanya yang mulia. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kematiannya dianggap satu kelemahan atau satu kehinaan. Tapi di dalam Filipi 2:8 ditegaskan, dijelaskan begini. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus ditegaskan dalam Filipi dalam keadaan sebagai manusia. Memang dalam keadaan sebagai manusia, dalam kondisinya sebagai manusia, dia bisa mengalami kematian. Tapi dalam keilahiannya, kodrat keilahiannya, ya, tidak bisa mengalami kematian. Keadaannya sebagai manusia, dia bisa alami kematian. Petrus juga menuliskan 1 Petrus 3:18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Petrus juga memberi penekanan bahwa ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ketika dia bertabernakel, ketika dia firman itu menjadi manusia, dia bisa mengalami kematian. Kalau Allah tidak menjelma menjadi manusia, tidak bertabernakel, tidak ada satu kekuatan, tidak ada satu kuasa, tidak ada satu senjata pun yang digunakan yang mampu membunuh Yesus. Tidak ada satu senjata pun, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membunuh Allah. Allah tidak pernah mati. Toh seandainya Allah itu, Yesus itu pernah mengalami kematian, tapi dia bangkit lagi. Dia hidup lagi, artinya dia tidak mati, artinya dia hidup. Saudara bisa katakan seandainya gini ya, ini contoh ilustrasinya ini. HP ini saya banteng di lantai ya, langsung mati, tidak bisa direparasi. Saya akan katakan HP ini HP mati, tidak bisa direparasi, tidak bisa diperbaiki. Siapapun tidak bisa memperbaiki HP ini, artinya ini HP mati. Tapi saya seandainya ini HP ajaib ya, karena Yesus juga Yesus yang ajaib. HP ini seandainya HP ajaib, saya banteng ini pecah, semua isi HP-nya keluar semua, bahkan sekrup-sekrup yang kecil sampai yang terbesar lepas semua seandainya. Tapi saya tunggu 5 menit, semua yang sudah hancur meretel itu pulih lagi, utuh lagi. Jadi HP lagi, saya nyalakan hidup lagi, saya gunakan lagi, bisa lagi. Saya banteng lagi, HP ini rusak lagi, meretel lagi. Saya tunggu 1 menit, sekarang lebih singkat. HP ini kembali lagi utuh. Semua yang terserak-serak itu ngumpul kembali. Saya hidupkan, hidup lagi, saya gunakan, bisa lagi. Saya akan katakan HP ini, HP tidak bisa rusak. HP ini tidak bisa mati, HP ini tidak bisa hancur. Walaupun pernah berusaha untuk menghancurkannya, pernah ada usaha untuk merusak, menghancurkannya. Pernah ada usaha untuk merusakkan, membunuhnya. Tapi ternyata HP ini tidak bisa rusak, HP ini tidak bisa mati. Artinya HP ini tidak bisa mati. Demikian juga Yesus pernah ada usaha, kekuatan yang akan membunuh Yesus, dan pernah Yesus mengalami kematian, tapi Yesus bangkit lagi. Artinya Yesus tidak bisa mati, karena dibunuh dia hidup lagi. Seperti HP ini dirusak, dia hidup lagi. Saudara kira-kira paham ya dengan ilustrasi ini? Saya lilin, ditiup, nyala lilin itu mati. Ditunggu lagi, kan ada lilin ulang tahun ya, ditiup, ditunggu lagi, nyala lagi. Anak kecil berkata, lilinnya tidak bisa mati.
Karena ditiup hidup lagi sampai lilin itu habis. Baru bisa mati. Artinya memang Yesus pernah mengalami kematian untuk menebus dosa manusia. Tetapi pada kenyataannya Yesus hidup lagi. Saya katakan Yesus tidak mati. Dia Allah yang hidup. Dia pribadi yang hidup. Dan kebangkitannya itu menjadi pengharapan kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, sia-sialah iman kita. Sia-sialah pengiringan kita, sia-sialah pelayanan kita. Sia-sialah semua pengorbanan kita tentang Yesus. Makanya rasul-rasul, murid-murid Yesus, dia berani mengorbankan semua kehidupannya, bahkan nyawanya. Karena dia punya pengharapan. Karena Yesus bangkit, dia memberi pengharapan. Pengorbanannya tidak menjadi sia-sia. Apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya, umat-umat Tuhan. Iman kekristenan bukan menjadi yang sia-sia. Karena Yesus bangkit. Tapi justru kebangkitannya. Dari bukti-bukti karyanya selama dia bertabernakel. Bukti-bukti itu membuat kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Akan sesuatu yang lebih baik terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat dalam, saya akan loncat dalam Kolose pasal 1. Kolose ya. Sekarang kita melihat surat Kolose, ini nasihat Paulus, surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Saya diawali dari pasal 1 ayat 27, ini yang memang saya angkat dari ayat ini sebenarnya untuk tema atau judul dari firman Tuhan saat ini. Yesus di tengah-tengah kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya ulangi lagi. Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jemaat yang memiliki pengharapan kemuliaan karena Kristus ada di tengah-tengah mereka. Kalau saudara, kalau bapak ibu saudara kita semua menempatkan Kristus ada tengah-tengah kehidupan kita. Kristus ada beserta dengan kita. Kita memiliki pengharapan akan kemuliaan. Dia sumber, satu-satu sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Kita lihat kuasa kemuliaan ya, kuasa kemuliaannya. Saya akan bacakan dari Kolose 1, saya akan mundur di ayat yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan kata demikian. Kolose 1 ayat 11 dan 12. Dan saya bacakan di ayat yang 10 dan mulai. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang di Tuhan. Jadi kuasa kemuliaannya itu menguatkan orang-orang percaya, menguatkan Bapak Ibu Saudara, menguatkan kita semua untuk bisa menanggung dengan tekun dan sabar, ya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan memampukan kita untuk mengucap syukur dengan bersukacita. Tidak mudah Bapak Ibu.
mengucap syukur dengan sukacita dalam keadaan yang tidak seperti yang diharapkan. Tetapi kuasa kemuliaan ini sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan, yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang memampukan kita untuk kita bisa mengucap syukur dengan bersukacita. Itu pula yang memampukan kita untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Masalah masing-masing orang berbeda-beda. Tapi kalau dikatakan segala sesuatu itu dari perkara kecil, remeh yang kadang-kadang kita tidak sadari, tetapi itu justru menjadi masalah. Atau masalah yang besar yang seolah-olah tidak ada penyelesaiannya. Seolah-olah kita tidak tahu menanggungnya, tidak mampu menanggungnya. Tapi kuasa kemuliaan itu memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk kita bisa menanggungnya. Dengan tekun, dengan sabar, bahkan bersyukur serta disertai dengan sukacita. Ini kuasa kemuliaan sehingga hidupmu layak, tadi kata layak di hadapannya. Kita dilayakkan untuk menerima kerajaan yang dijanjikan dan disediakan. Karena dikatakan saya kembali ke Yohanes 1:14, dia penuh kasih karunia, penuh perkenanan. Dia melayakkan orang-orang yang mungkin punya pengalaman masa lalu yang tidak bisa dilupakan atau bagi banyak orang tidak pernah bisa diampuni. Oke, orang mungkin tidak bisa mengampuni. Tapi ketika orang itu datang pada Tuhan, di sana orang itu punya pengampunan, mendapat pengampunan. Di dalam ayat-ayat yang di ayat yang ke-24, harusnya ketika kita tahu bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita, bahwa Yesus bertabernakel di antara kita, dan dia mau menjadi sumber pengharapan akan kemuliaan, seharusnya umat Tuhan, aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Paulus dia punya pengalaman yang buat standar daging atau manusia dia pengalaman yang pahit, tidak menyenangkan. Tetapi toh dia bisa bersukacita. Jadi kuasa tabernakel, kuasa Allah berdiam di tengah-tengah umatnya menjadi pengharapan akan kemuliaan. Tapi ketika seseorang tahu bahwa dia punya pengharapan akan kemuliaan dalam keadaan yang bagaimanapun, umat Tuhan itu dia mampu bersukacita. Dia bisa mengucap syukur, dia kuat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bahkan di dalam pelayanan Yesus, pengalaman-pengalaman di dalam pelayanan Yesus, dia pun sempat ada yang menolak dia. Tapi toh dia tidak undur, tidak putus asa. Justru Allah tunjukkan kasih-Nya di dalam penolakan-penolakan yang dialaminya. Dia tunjukkan ketekunan kesetiaannya untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan kehidupan manusia. Sekarang pertanyaannya buat setiap kita. Tuhan sudah menyatakan dirinya. Dia turun bertabernakel di antara manusia. Memang dia dalam wujud dalam peristiwa kebangkitannya, dia sudah naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pensafaat buat kita. Seolah-olah kita punya gambar berarti Tuhan sudah meninggalkan saya kalau dia sudah di surga. Tapi dia utus Roh Kudus. Dia kirim Roh Kudus menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dia minta kepada Bapa supaya Bapa memberi penolong untuk menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Untuk menjadi penolong dalam kehidupan kita. Untuk misi penyelamatan, Bapa mengirim Yesus ke dalam dunia, mengirim putranya ke dalam dunia. Untuk misi keselamatan.
Yesus diutus. Makanya firman, ada bagian-bagian firman Tuhan, Yesus diutus. Memang dia tapi bukan sekedar utusan. Yesus diutus oleh Bapa untuk misi penyelamatan. Tapi untuk misi penyempurnaan gereja. Bapa mengutus Roh Kudus untuk menyempurnakan iman kita. Untuk menyertai kita. Untuk menjadi penolong dalam kehidupan kita. Roh Kudus diutus untuk menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu dia tidak jauh dari kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan kata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Roh Kudus akan menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Ini sama, memang pribadi Yesus dan Roh Kudus beda, tapi satu esensi, sama-sama Allah. Satu hakikat, sama-sama Allah. Kuasanya sama. Apa yang dahulu Yesus kerjakan ketika dia bertabernakel, Roh Kudus pun punya kuasa yang sama. Dia bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar seperti waktu Yesus bertabernakel, waktu Allah bertabernakel di antara manusia. Ada Roh Kudus menjadi penolong dalam kehidupan kita. Yesus Kristus di tengah-tengah kita menjadi pengharapan akan kemuliaan. Kita tidak bisa mengandalkan hal-hal yang ada dalam dunia ini untuk kita menikmati janji-janji kemuliaannya. Mungkin selama ini ada hal-hal yang kita andalkan untuk kita nikmati kemuliaan. Tetapi bisa saja keadaan justru yang terjadi yang sedang kita hadapi. Sepertinya merusak semua yang kita andalkan. Sepertinya membunuh semua yang kita andalkan. Sepertinya membuat kacau semua tatanan kehidupan kita. Mungkin juga keadaan kita hari-hari ini. Seperti penduduk Syria yang buruk keadaannya. Yang sedang mengalami berbagai penderitaan. Atau kehidupan kita hari-hari seperti seolah-olah seperti wanita yang 12 tahun pendarahan. Tidak pernah ada penyelesaian. Usaha-usaha selalu gagal. Bahkan menyebabkan kekecewaan. Tapi firman Tuhan katakan, pengharapan dalam Tuhan itu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Justru pengharapan dalam Tuhan akan menggenapkan janji-janji kemuliaannya terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan menjadi sandaranku dan aku hanya akan berharap kepadamu. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kau tepat tidak
kerjakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami umat-Mu, terima kasih Tuhan. Kami buka hati untuk lawatan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini Tuhan, malam ini kami terima sesuatu yang besar dari Engkau. Ada pemulihan, ada penyembuhan, ada berkat yang baru yang Tuhan kerjakan. Terima kasih, haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, saya kembalikan pelayanan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Engkau disertai oleh kuasa Roh Kudus yang akan terus menuntun engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi engkau, keluarga, serta orang di balik bayangmu dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa-kuasa kegelapan maupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan berkati.